Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti diseminasi ya program guru penggerak. Dalam hal ini kita melakukan aksi nyata ya di modul 1.4 ya, berkaitan dengan budaya positif. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahcurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya hingga sampai kepada kita semuanya. Ucapkan terima kasih ya kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan atas terselenggaranya acara ini ya, sehingga mudah-mudahan dengan diseminasi ini juga memberikan pengimbasan ya keilmuan dari guru penggerak ini. Nah, di sini juga sudah hadir dari guru SMP 46 Bandung ya, luar biasa. Terima kasih ya atas kedatangannya. Kemudian juga Bapak Ibu guru dari SMP 71 Bandung. Bapak Ibu semua, ya, kami di guru penggerak dalam hal ini angkatan ke-11 ya di 2024 ini ya, ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami setelah kami mengikuti seleksi ya yang cukup panjang. Alhamdulillah kita bisa mengikuti pendidikan di mulai bulan Juni sampai dengan Desember. Nah, ini mungkin kita perlu memberikan diseminasi ya, sehingga kita bisa berbagi, bisa menjadi sebuah kolaborasi ya, bahwa kita mari bersama-sama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bukan kita semua ya. Nah, tadi sudah dipaparkan ya dari modul 1.4 ya berkenaan dengan budaya positif. Yang perlu tentunya dari lingkungan pendidikan ini bagi kita sebagai guru, bagaimana suatu pendidikan ini usaha sadar ya untuk merubah perilaku manusia dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, maka dari itu budaya positif. Nah, kalau kita berbicara budaya, Bapak Ibu semua sudah tahu mungkin apa itu budaya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kebiasaan, bagus Pak Ari. Ada lagi? Siapa lagi? Budaya ya. Oke, kalau kita dulu ingat budaya itu budi dan daya ya, hasil karya karsa manusia ya, sehingga dengan budaya ini menjadi sebuah kebiasaan atau karakter ya. Contoh misalkan budaya antri. Nah, ini ya, bagaimana kita membudayakan antri menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini juga kita budaya positif. Bagaimana tadi sesuai dengan nilai pendidikan, bahwa kita memberikan nilai positif. Karena pendidikan itu adalah usaha sadar untuk merubah perilaku manusia dari yang baik yang tidak baik menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu semua, kalau kita mendidik anak dengan cara-cara yang tidak baik, kira-kira hasilnya baik atau tidak? Tidak. Mungkin di sekolah ada juga ya, kalau dulu kita ya terkenal dengan guru yang namanya galak, ya kan? Oh, killer betul Pak Arif ya. Nah, anak bukan menjadi berkembang, tetapi malah menjadi apa? Takut, tidak berkembang dan sebagainya. Nah, ini kan, ini menjadi budaya yang tidak baik. Nah, makanya dari ini ya kita perlu membudayakan hal yang positif, hal yang baik. Mulai dari diri kita ya, mulai dari diri kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memberikan keteladanan, contoh yang baik bagi anak. Bagaimana misalkan kita suka menghukum anak, suka menghukum tidak? Ketika anak terlambat, nah, bagaimana kita bisa memberikan bagaimana tidak terlambat ya, memberikan keteladanan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, ingarso suntulodo ingmadio mengarso tuturi andayani. Bagaimana seorang guru itu di depan harus memberikan contoh yang baik, di tengah harus memberikan dorongan semangat ya, dan di belakang harus memberikan dorongan. Nah, disinilah ya peran guru dalam hal ini sangat sentral sekali ya. Nah, kita melihat bahwa kurikulum merdeka ini yang tadinya pendidikan itu teacher center atau berpusat pada guru, sekarang menjadi student center ya, berpusat pada murid. Oke, baik ya, yang saya paparkan dulu adalah tentang budaya positif di materi 2.4, kemudian juga 2.5 dan 2.6 ya. Yaitu yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Oke. Bapak Ibu semua punya kebutuhan tidak? Pasti punya kebutuhan. Apalagi sekarang akhir bulan ya, kebutuhan lainnya tanggal 1 masih jauh kan gitu ya. Nah, ini juga anak juga sama memiliki kebutuhan. Baik, Pak Arif, apa yang kira-kira menurut Pak Arif apa itu kebutuhan Pak Arif?
udara untuk bernapas. Apalagi kebutuhan kita semuanya. Makan, minum. Nah ini kita dibagi kebutuhan itu menjadi 5. Nah, segala sesuatu ya yang kita inginkan, yang kita harapkan ya, yang menopang kehidupan kita. Nah kita di sini ada kebutuhan itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama apa? Yaitu tentang kebutuhan apa? Survival atau bertahan hidup. Nah, binatang juga perlu survival, bertahan hidup dengan makan. Manusia tidak saja bertahan hidup dengan makan saja, tetapi rumah, kesehatan, ya, makanan. Nah ini lebih kompleks manusia itu dibandingkan dengan binatang. Maka dari itu kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan itu akan menjadi masalah tidak? Akan menjadi masalah. Sama dengan siswa, kita melihat siswa misalkan ketika di kelas, ya, Bapak Ibu, ada yang makan, betul tidak? Suka dimarahin tidak Ibu? Iya. Nah di satu sisi kita harus memahami bahwa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi karena tidak sempat untuk sarapan dan sebagainya. Nah bagaimana dengan budaya positif tadi mengarahkan anak ya, sehingga kita bisa memahami anak melakukan sesuatu yang tidak baik karena mungkin ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah nanti korelasinya dengan budaya positif tadi. Nah kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Bapak Ibu semua perlu kasih sayang? Anak dulu, kita sebagai anak perlu kasih sayang dari orang tua, perhatian dari orang tua. Ini juga menjadi sebuah kebutuhan. Bagaimana misalkan kita melihat ada perilaku anak yang tidak baik, misalkan ya, kurang baik, belum baik ya, kita lihat. Ternyata apa? Dia tidak memiliki bapak dan ibunya. Sehingga apa? Kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Sehingga apa? Kurang perhatian, kurang pengarahan, akhirnya dia masuk pada lingkungan yang tidak baik, akhirnya terpengaruh kepada hal yang tidak baik. Nah bagaimana misalkan kita juga bisa memahami anak si ini wajar ketika dia itu tidak punya bapak ibunya, tidak ada kebutuhan akan kasih sayang. Maka dari itu kita harus bisa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak yang tidak memiliki bapak dan ibunya, kemudian juga kurang perhatian dan sebagainya. Terhadap mungkin anak banyak yang aktif di kelas, dia butuh perhatian dan sebagainya, betul tidak? Nah ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Kita perlu penghargaan, perlu dihargai. Walaupun tadi kata Ibu Nisa tadi bahwa anak diberikan terus penghargaan itu akan menjadi hal yang tidak baik. Dia bisa berbuat kalau dia diberikan penghargaan. Tetapi memang manusia dalam hal ini perlu dihargai. Bapak Ibu semua juga ingin dihargai anak. Ketika ada anak yang tidak sopan, kita agak sedikit marah. Nah makanya ini juga adalah kebutuhan ingin dihargai. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, anak mungkin di sini ada yang ketika di kelas dia memberi main HP dan sebagainya. Ya, di satu sisi dia ingin ada sebuah kebebasan. Tetapi mungkin ketika tadi ya berdasarkan keyakinan bahwa kebebasan itu tidak sesuai, kembalikan kepada sebuah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak kita ya. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu adalah fun, ya, kesenangan. Nah, anak juga sama, punya kesenangan dan sebagainya, ya kan? Nah, bagaimana bisa menempatkan mungkin kesenangan ketika belajar dan sebagainya. Makanya tadi ya kata Bu Nisa, humor itu perlu. Kita memberikan anak itu humor itu perlu. Tidak misalkan jablon saja ya terhadap anak, berikan senyuman terhadap anak ya sehingga anak merasa bahagia ketika di kelasnya, sehingga tadi ya kelima kebutuhan tadi, kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi dengan baik. Ya, oke, baik. Yang selanjutnya adalah restitusi ya. Nah, tadi Bu Nisa sudah menjelaskan ya tentang restitusi adalah sebuah cara untuk bagaimana tadi ya sebuah pendekatan ya dan juga ada tujuan ya mengembalikan kepada karakter yang baik kepada komunitas yang baik. Artinya apa? Bahwa kita di kurikulum Merdeka di sini ya berpihak kepada murid bahwa anak pun sudah punya tadi ya secara intrinsik ya memiliki sikap yang baik yang tentunya harus kita kuatkan sifat baik itu ya, sikap baik itu melalui tadi ya yang dinamakan dengan restitusi. Oke. Yang selanjutnya adalah ada posisi kontrol. Oke, posisi kontrol. Nah, di sini ya posisi kontrol itu ada 5 ya. Satu sebagai penghukum ya. Nah, kemudian ada sebagai membuat rasa bersalah. Nah, kemudian ada yang namanya membuat rasa bersalah teman. Nah, kemudian pemantau
dan yang selanjutnya adalah manajer. Nah, mari kita sama-sama untuk menyimak ya video yang akan nanti ditayangkan. Ada tentang pembuat penghukum ya, kemudian juga ada yang dinamakan dengan membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nanti posisi kita ada di mana nih? Apakah kita penghukum, selalu menghukum ya, atau membuat rasa bersalah ya? Terkadang kita apa namanya? Oke, perhatikan dulu ya. Tolong disimak dan dicermati. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini ya ada Naren ya, posisi 5 ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini posisi penghukum ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dulu. Ya. Nah, dalam posisi penghukum ini tadi ya, justru dampaknya tidak baik ya, karena tadi ya dengan sikap yang tidak baik. Kira-kira dengan sikap seperti tadi, anak akan ingat selamanya tidak Ibu? Ingat selamanya. Dan juga kita harus hati-hati dalam hal ini ya. Mudah-mudahan ya dengan pengibasan ini kita bisa merubah paradigma kita berpikir di dalam menghadapi ya permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah tadi ya bahwa dengan sikap tadi, sikap yang kurang baik dan tidak mencerminkan seorang guru yang baik. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini pembuat rasa bersalah yang kedua ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya ini membuat rasa bersalah. Menegur tapi membuat seolah anak itu bersalah. Nah ini juga memberikan dampak psikologis yang tidak baik terhadap anak ya, membuat anak tuh akan selamanya saya selalu bersalah. Nah ini ya, nah ini mungkin mudah-mudahan ya dengan video ini juga bisa memberikan inspirasi bagi kita. Dengan memberikan rasa bersalah itu pada anak, nah ini akan juga membekas. Oke, yang selanjutnya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya Ya, tadi ya ada dampak tentang membuat rasa bersalah. Bapak Ibu semua, dari yang 1 dan 2 ini kira-kira pernah nggak kita lakukan di kelas? Pernah ya. Jadi apa namanya? Mari kita sama-sama untuk introspeksi diri. Oke, yang selanjutnya, yang ke-3 ya, di posisi kontrol yaitu sebagai teman. salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan Oke, baik Bapak Ibu semua ya, nanti kita akan melihat posisi yang ketiga sebagai teman ya. Nah, terkadang mungkin wali kelas ataupun BK ya sering menghadapi anak ya yang bermasalah di kelas. Oke, ya sambil berjalan, ada hal yang mungkin ingin ditanyakan Bapak Ibu semua tentang tadi posisi kontrol kita. Nah tadi mungkin dari yang ke-1 dan ke-2 tentang penghukum dan juga membuat rasa bersalah. Nah ini mungkin sebuah sikap yang harus kita hindari ya sebagai pendidik ya, sehingga kita bisa apa namanya? kata yang diutarakan membuat murid Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa anak saya Bu. Kamu malah menyalahkan Sebagai teman ya, ya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlalu baru tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. posisi teman. Posisi teman ya. Nah, jadi posisi teman itu mensejajarkan antara kita dengan anak ya, sehingga bagaimana apa namanya anak itu merasa bahwa dia tidak punya kesalahan, tetapi seperti kita dengan teman saling memberikan motivasi ya. Dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas
identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Nah, ini ada faktor eksternal ya, adanya ketergantungan ya, murid terhadap orang tertentu. Oke, yang selanjutnya posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi pemantau ya. Oke, yang selanjutnya, yang kelima adalah posisi manajer ini ya. Nah, ini mungkin posisi manajer ini lebih ideal ya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan di kelas. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ini cuplikan ya sebagai manajer ya. Jadi tadi menyerahkan kepada anak sendiri bagaimana anak pun bisa menjawab ya, lalu bisa melakukan perbaikan ya di kemudian hari yang tadi seperti kasus kami. Nah, yang selanjutnya adalah kira-kira pada posisi manakah kita sebagai pendidik ya dalam hal ini menyikapi terhadap permasalahan kedisiplinan ya yang dihadapi di sekolah kita. Boleh silakan ada yang memberikan komentar atau tanggapannya dari siapa dulu. Dan posisi mana kira-kira yang lebih bagus di dalam menyikapi permasalahan kedisiplinan di sekolah? Boleh siapa? Bu Eva boleh? Oh ya, oke silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Masya Allah Pak Akan sama Bu Nisa hari ini kita dapat ilmu baru yang memang benar-benar harus kita gali lagi. Manfaatnya luar biasa. Ternyata masih banyak konsep-konsep atau paradigma yang belum kita ketahui. Sekarang alhamdulillah sudah bisa kita ketahui dan mungkin akan atau harus kita aplikasikan ya.
Pak Atang untuk menerima kontrol ini saya lebih cenderung ke yang terakhir. Oke. Jadi mungkin yang dilihat si anak menyadari kesalahannya dan sekaligus memberikan solusi kepada diri sendiri. Kalau yang pas sebelumnya mungkin yang 1, 2, 3 itu agak sedikit memaksa dan kita tidak bisa menjamin bahwa anak tersebut itu akan lebih baik ke depannya atau masih hanya cukup takut gitu ya, hanya takut secara eksternal ya. Mungkin tadi juga yang kontrol eksternal itu tidak terlalu pengaruh besar ya Pak ya. Kalau terakhir yang manajer itu anak harus sampai bisa menyadari betul bahwa kesalahannya apa dan harus diperbaiki walaupun mungkin perubahannya tidak cepat berubah, memang harus satu-satu juga dengan proses. Untuk itu Pak Atang. Oke, tepuk tangan bagi Pak. Luar biasa ya. Oke, ada yang masih memberikan tanggapan? Silakan. Pak Tian, ya. Cukup ya, oke ya, cukup jelas ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan posisi kontrol pada posisi manajer ya. Nah, posisi manajer sehingga kita tidak memberikan dampak yang negatif terhadap sikap kita terhadap permasalahan anak. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi ya. Tadi juga sudah mungkin ya oleh Bu Nisa di kupas ya tentang apa itu restitusi. Nah, di sini adalah sebuah cara tindakan untuk bagaimana mengembalikan anak kepada komunitas dengan yang karakter yang lebih kuat lagi. Nah, di mana segitiga restitusi ini ada 3 langkah ya. 3 langkah. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan menstabilkan identitas. Nah, ketika kita misalkan anak itu bersalah, tidak langsung menjudge. Lalu bagaimana membuat anak itu rasa nyaman dulu. Terkadang kan kita suka anak terlambat langsung dimarahin, atau anak ketika terlihat di kantin langsung dimarahin. Tapi mungkin kita juga perlu membuat rasa nyaman anak dulu sehingga anak itu tidak dijudge ya oleh kita sehingga tidak mau mengungkapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi atas tindakan yang salah. Lalu bagaimana kita memvalidasi ya apa kesalahan yang dibuat, lalu alasannya bagaimana. Dan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana kita memberikan menanyakan keyakinan. Apakah sudah dibuat keyakinan kelas ya? Nah, ketika misalkan masih ada pelanggaran, lalu ditanyakan kepada anak. Bagaimana misalkan dia kembali kepada keyakinan kelasnya. Oke, ada juga ini contoh dari bagaimana kita melakukan sebuah segitiga restitusi di sekolah ya. Ini tentang menstabilkan identitas, kemudian juga validasi atas tindakan yang salah dan juga bagaimana menanyakan keyakinan kelas. Oke, silakan kita simak video selanjutnya. Salam berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh Langsung aja ke kasusnya ya. Langsung kita ke contoh kasusnya. dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya merupakan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak, Sudah lama gak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini sedang melakukan apa yang namanya menstabilkan identitas ya. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Ini sedang Atau alasan tertentu bukan? memvalidasi atas tindakan yang salah gitu ya. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Menanyakan keyakinan kelas. Capek Pak, jadi kemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang biasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, ya ini ya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Jadi ada berapa tahap untuk melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu? Tiga. Satu apa? Menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua, validasi atas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini ya, mudah-mudahan dengan segitiga restitusi ini tidak memberikan dampak ya. Terkadang kita kan kalau anak salah dijudge langsung ya, harus kita tanya baik-baik dulu. Kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu? Kan seperti tadi dia kesal dengan temannya. Atau ketika misalnya kenapa dia itu ada di kantin, dia sedang lapar karena tadi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah kita jangan menjudge dulu, tetapi harus kita tanya baik-baik. Baru sesudah dia tenang, dia merasa nyaman, lalu ditanya tentang tindakan yang salah itu apa. Nah kemudian ditanya keyakinan juga tadi ya, bahwa dia pernah ingat atau pernah membuat sebuah keyakinan bahwa dia melakukan sebuah keyakinan kelas. Akhirnya diserahkan kepada anak itu sendiri bagaimana anak memperbaiki dirinya seperti tadi ya, bertanggung jawab dan bersabar ketika menghadapi sebuah permasalahan. Nah Bapak Ibu semua, barangkali mungkin tadi ya sudah materi sampai dengan segitiga restitusi, dan mari kita sama-sama untuk berkolaborasi bersama ya untuk menciptakan budaya positif sehingga kita mengharapkan anak-anak kita yang baik ya dengan tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah dipaparkan oleh Bu Anissa. Nah kemudian juga membuat rasa nyaman dan aman bagi guru dan anak ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah kita. Ya, berharap mudah-mudahan dengan pemaparan materi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, dan menjadikan kita menjadi guru hebat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu ya pemaparan dari saya tentang budaya positif, dan tadi sudah juga dengan Bu Anissa ya tentang budaya positif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 71 Bandung, yang terhormat Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 71 Bandung, yang terhormat Ibu Bapak Guru SMPN 71 Bandung,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Ibu bapak yang saya hormati, saya berdiri di sini untuk memberikan istilahnya mendiseminasikan mengenai apa yang telah saya dapatkan pada saat saya menempuh pendidikan guru penggerak. Khususnya kemarin saya telah belajar di modul 1.4 itu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya mau minta maaf, di sini saya bukan untuk menggurui. Di sini saya hanya berbagi pengalaman karena menurut saya sayang sekali apabila hanya saya yang mendapatkan ilmu ini, karena ilmu ini memang sangat bermanfaat khususnya bagi kami, bagi kita semua selaku pendidik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan selanjutnya ada keyakinan kelas. Ibu bapak maaf, saya lupa. Di sini saya tidak akan sendiri untuk mendiseminasikan materi dari budaya positif ini, karena nanti akan ada rekan saya Pak Kang yang akan menjelaskan beberapa materi juga. Karena untuk materi budaya positif ini cukup banyak, itu ada 6 mata modul, jadi kami bagi 3 seperti itu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ibu bapak, ternyata setelah saya belajar itu ada apa ya istilahnya seperti kesalahpahaman, maksudnya jadi miskonsepsi mengenai kontrol kita terhadap murid. Ada makna kontrol dari teori kontrol yang dicetuskan oleh William Glasser. Nah, ini ada contoh-contoh teori kontrolnya. Maksud saya contoh-contoh miskonsepsinya. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi mungkin ketika kita berbicara kepada murid, kamu harus sholat, kamu harus ini, itu seperti kita dapat mengontrol mereka. Tetapi pada dasarnya tidak, karena yang dapat mengontrol hanya diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi membujuk anak seperti itu merupakan bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan terhadap kontrolan dari guru itu tersebut. Jadi terkadang kita melihat ada murid yang misalnya, kenapa ini anak kok jadi memberontak? Biasanya juga nurut-nurut aja gitu kan, dapat untuk dikontrol. Ternyata mereka itu baru menyadari bahwasannya, kok saya dikontrol, ini gimana saya sendiri. Nah,
seperti itu. Tapi terkadang ada juga murid yang ketergantungan. Sedikit-sedikit ibu ini gimana, sedikit-sedikit ibu ini gimana, karena kita yang terus mengontrol murid tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Jadi mungkin kalau awalnya kita memaksa anak, ya, kemudian kita paksa lagi, kita akan menyadari bahwasannya ternyata memaksa itu untuk jangka panjang itu sangat tidak efektif. Kemudian yang terakhir, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon yang tadi bahwasannya kita adalah pengontrol kepada pendekatan teori kontrol itu sendiri. Nah di sini, kalau awalnya kita berpikiran bahwa semua kebutuhan orang itu sama, maka kita harus merubah paradigma menjadi bahwasannya setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang awalnya kita berpikir semua orang melihat yang sama, kita harus merubahnya menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang awalnya kita berpikir kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, jadi daripada kita memaksakan pandangan apa yang kita pikirkan, mending kita juga memahami apa sih yang jadi pemikiran orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ganti paradigmanya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik buruk perilaku anak pasti ada tujuan tertentu. Kita lihat dari cara pandang berpikir anak itu untuk apa melakukan hal seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Rubah paradigmanya menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol saya, hanya diri saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah paradigmanya menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita rubah paradigmanya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada lagi paksaan, tapi kita istilahnya kolaborasi dengan anak. Sebenarnya kenapa anak berbuat demikian? Apa yang mereka inginkan? Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Rubah paradigmanya menjadi model berpikir menang-menang. Maksudnya mungkin kita akan merasa puas ketika seorang peserta didik itu nurut, ya, dia. Maksudnya udah kalah nih anak, gitu kan? Enggak, jadi kita harus tahu bahwasannya si anak merasa aman, nyaman, kita juga merasa tenang seperti itu. Itu konsep model berpikir menang-menang. Nah, makna disiplin. Nah, sebelumnya Ibu Bapak, mari kita renungkan. Kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa Ibu Bapak melakukan hal itu? Ya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit. Jadi daripada dari hati, maksudnya daripada sakit hati, mending udah tidak melakukan itu misalkan ya. Terus pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Melakukan sesuatu? Nah, apa yang kita pikirkan mengenai ini itu juga yang ada di benak peserta didik kita. Nah, tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi. Itu ada 3. Dan tujuan disiplin positif ini sesuai dengan teori motivasi yang ketiga. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi pada saat peserta didik melakukan itu sudah tidak peduli ada hadiahnya atau enggak, seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada pepatah dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau dilihat dari ungkapan Ki Hajar Dewantara ini, bahwasanya kalau kita tidak disiplin terhadap diri kita sendiri, maka akan ada orang lain yang mendisiplinkan kita, seperti itu. Nah, lanjut. Merdeka, tadi kan ada kata itulah suasana merdeka. Merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Kita tidak mau diperintah orang lain, tapi kita harus mau memerintah diri sendiri apabila kita tidak mau diperintah orang lain, seperti itu. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, yaitu pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, ya. Nah, jadi intinya ketika kita ingin mendisiplinkan mungkin ya seseorang anak, itu si anak itu harus tahu kenapa harus menghormati guru, kenapa harus melakukan ini, melakukan itu, supaya tidak ada paksaan lagi dalam melakukannya, dan itu berjalan sesuai dengan perilaku atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya selaku diri dari segala hak dan kewajibannya, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi apapun yang dilakukan oleh dirinya, disiplin apapun itu harus dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri, bukan motivasi dari luar, seperti itu. Nah, ini tadi kita ada beberapa kata yang saya ucapkan mengenai nilai-nilai kebajikan. Kita akan bahas mengenai nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi kita harus mengenalkan mengenai nilai-nilai kebajikan kepada anak supaya perbuatannya itu memiliki tujuan dan motivasi intrinsiknya itu dan mereka melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi intrinsik. Nah, beberapa institusi atau organisasi yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Mungkin ini sudah sangat familiar ya di telinga ibu bapak. Nah, ini ternyata profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan yang dapat diterapkan atau diyakini oleh peserta didik. Ada bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selain profil pelajar Pancasila, ada juga Ibo Primary Years Program atau PYP. Nah, sikap murid. Yang pertama harus ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya ini ada di 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Nilai-nilai kebajikan yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini ada dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan diri yang terbaik. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor. Ternyata memiliki rasa humor juga itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang dapat diyakini oleh peserta didik. Kemudian berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini yang terakhir, bukan yang terakhir. Ini ada dari The Seven Essential Virtues, virtu atau politik moral intelijen, Michael Borba. Ada 7. Yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini yang terakhir, proyek nilai-nilai kebajikan. Bisa ibu bapak lihat sendiri ya. Jadi kalau saya lihat memang nilai-nilai ini banyak sekali pilihannya. Ibu bapak bisa menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di kelas masing-masing. Nilai mana yang akan mereka yakini, ini tidak mungkin semua dicetuskan karena kita bukan makhluk sempurna ya yang bisa menerapkan semua nilai itu. Tetapi setidaknya ada beberapa nilai yang diyakini oleh kita semua sehingga kita bisa berperilaku sesuai dengan motivasi intrinsik. Nah, ini teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan.
yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi mungkin yang ada di benak peserta didik itu bertanya, kalau saya melakukan itu, apa yang akan terjadi pada saya? Apakah ada hukuman? Apakah yang lain-lain? Apakah daripada nyeri hati, daripada sakit hati, saya mending tidak melakukan itu, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ada di benak peserta didik yang memiliki motivasi ini, yaitu kalau saya melakukan itu, saya dapat apa? Ya, saya menerima imbalan apa atau ada penghargaan apa, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi kalau memang ini, silakan Pak Arif bergabung. Ini kebetulan Pak Arif kita sedang diseminasi. Alhamdulillah Pak Arif datang, jadi bisa menambah ilmu juga ya Mas Pak Arif. Oke, di sini untuk yang motivasi yang ketiga tadi, memang itu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi mungkin pertanyaan yang ada di benak seseorang untuk yang punya motivasi ini, itu apabila saya melakukan itu akan jadi orang seperti apa saya? Seperti itu. Misalnya kita contohlah. Kita tahu bahwasannya ibu bapak guru di sini untuk absen jam 9 kan, tapi kita mengajarnya itu kan jam 1 siang. Terkadang ya udah nggak apa-apa lewat sedikit juga misalkan. Ya itu emang nggak apa-apa, tapi harus ada pertanyaan di benak sendiri. Kalau kita terus seperti itu, akan menjadi orang seperti apa kita? Seperti itu ya. Itu salah satu contohnya saja. Dilanjut. Selanjutnya yaitu ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bahkan anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau hukuman itu biasanya dadakan. Tiba-tiba anak datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Misalkan keliling lapang. Itu anak sebenarnya nggak tahu dari awal biasanya kalau hukuman seperti itu. Tiba-tiba saja. Nah, yang kedua ada konsekuensi. Kalau ini beda, kalau tadi misalnya secara dadakan, kalau ini enggak, ada obrolan dulu di awal. Nah, sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Misalnya kalau tidak piket, jadi di awal itu sudah ada kesepakatan, nanti kalau terlambat berarti kamu seperti ini. Nah, itu juga tetap biasanya guru yang menentukan hukumannya mau apa, meskipun anak sudah dilibatkan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali atau
setelah 5 kali seperti itu ya, tidak tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan sebagainya. Nah, ini ada penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi pada saat saya belajar modul ini saya juga agak kaget ya. Ternyata penghargaan itu sangat buruk untuk anak. Ya, makanya saya mengerti kenapa di kurikulum Merdeka itu tidak boleh ada ranking. Ya, ternyata ada negatifnya juga dari ranking atau penghargaan itu sendiri. Nah, ini beberapa penelitian mengenai penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jadi, ayah, jadi kalau ada hadiah saja, anak itu mau untuk belajar dan sebagainya macamnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi fokusnya itu hanya ke hadiahnya saja, atau hanya ke pujiannya saja, hanya ke rankingnya saja, seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan atau melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kebiasaan memberikan penghargaan, jadi si anak hanya fokus pada penghargaannya saja, seperti itu, dan ini tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, jadi usahakan ibu-ibu kalau memang memberikan pujian yang yang bagus memang tidak apa-apa, tapi lihat apakah anak-anak dapat menerima dengan pujiannya. Bisa saja ada yang merasa, ih kenapa sih ibu mah itu terus yang dipujinya, dan segala macamnya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ngalah si bapaknya, ngalah. Supaya bapaknya memperhatikan aku terus atau apa, ya udah saya melakukan itu gitu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan menciptakan persaingan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi, ya udahlah, pasti itu lagi yang menang penghargaan, saya nggak usah ini. Jadi sudah ada rasa minder tersendiri di anak-anak yang lain. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini adalah sebuah riset. Yang pertama adalah sebuah percobaan. Sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil risetnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar.
Hasil dari riset yang kedua, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Sekelompok mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap berita yang mereka mampu hasilkan. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang karena yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik. Jadi udah dibayar yang penting cepat aja mengerjakannya, seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok-kelompok ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Seperti itu. Dilanjut, Bu. Nah, penghargaan menghukum. Ini yang saya agak kaget juga ya, kok penghargaan itu menghukum gitu. Ternyata mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya ada sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi yaitu kenapa sudah tidak terapkan lagi sistem ranking, karena memang terkadang anak yang ranking kedua itu akan merasa kecil, padahal kan ada yang lainnya juga. Nah, terus udah gitu, kalau nanti yang kedua jadi yang pertama akan merasa terhukum juga karena ya Allah saya jadi turun rankingnya, seperti itu. Ini curhatan saya waktu SD, saya memang ranking kedua terus gitu kan. Suatu ketika saya ranking pertama dan ternyata teman saya yang ranking pertama itu jadi turun keempat atau ketiga gitu. Itu langsung dimarahi sama orang tuanya tuh, kamu pokoknya habislah dimarahi oleh orang tuanya. Saya jadi berpikir setelah adanya ini, oh iya memang ternyata untuk rankingan itu tidak bagus juga untuk mental anak, apalagi anak-anak sekarang. Nah, ini yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Jadi sebenarnya apabila anak telah mencapai sesuatu, dia merasa puas bangga, itu penghargaannya tanpa kita perlu kasih iming-iming hadiah atau apapun seperti itu. Nah, selanjutnya ini mengenai restitusi. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Coba Ibu Bapak diperhatikan dulu, apakah tindakan-tindakan ini yang Ibu Bapak lakukan ketika murid melakukan kesalahan, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Oh, kamu kayak gini kemarin juga sama telat, sekarang telat lagi. Bertanya kepada murid, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Ya, apabila ibu bapak melakukan tindakan-tindakan tersebut, Anda akan membuat murid Anda menjadi anak yang gagal. Jadi mungkin kita tidak terasa ya ibu bapak, maaf, dengan omongan-omongan yang kita lontarkan kepada murid seperti itu, ternyata itu bisa membuat anak down dan bahkan menjadi anak yang gagal seperti itu.
Nah, ini ada sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi Bu Bapak, kalau di restitusi ini ada langkah-langkah yang kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan. Namanya segitiga restitusi. Nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Atta. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk pembahasan restitusi memang saya sedikit karena nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Atta. Selanjutnya ini materi terakhir dari saya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Memang bedanya seperti apa? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tentunya bukan hanya karena takut untuk ditilang, ya, karena memang untuk keselamatan, seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, dan bahasa. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan bisa dibilang guru-guru yang membuat, kan, seperti itu. Kalau untuk keyakinan kelas ini ada kolaborasi antara guru atau wali kelas dan juga peserta didik. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada beberapa contoh dari penerapan keyakinan kelas. Terdengar satu orang berbicara, "Hayu, saya bantu." Itu berarti sudah ada keyakinan dalam diri anak. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, seperti itu. Dan terlihat berempati terhadap perasaan, memegang barang orang lain apabila telah ada izin.
mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Untuk perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam dan hormat, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, setiap murid memberikan masukan mengenai peraturan kelas. Ya, misalnya ibu bapak yang wali kelas itu di kelas, ya anak-anak kita buat peraturan kelas. Apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini supaya kalian bisa belajar dengan nyaman. Misalkan si anak yang A nempel apa gitu kan. Nah, setelah kita kumpulkan semua peraturannya, kita rubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak berisi ketika guru menjelaskan. Itu kita rubah menjadi kalimat positif, menjadi mendengarkan guru ketika menjelaskan. Kemudian kita sarikan kalimat positif tersebut ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kira-kira kalau mendengarkan guru ketika menjelaskan, itu nilainya apa? Misalnya saling menghormati atau hormat kepada ibu bapak guru, itu bisa. Nah, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi semua peraturan yang tadi kita rubah ke kalimat positif, kita sarikan terhadap nilai-nilai kebajikan, kemudian kita tinjau ulang. Kalau memang sudah yakin atau seperti yang tadi diusahakan nilai-nilainya itu tidak terlalu banyak supaya mudah diingat oleh anak. Kemudian disepakati dan dibuat poster dan tempelkan di kelas masing-masing. Seperti itu ibu bapak. Saya harap di sini untuk ibu bapak yang memang belum membuat keyakinan kelas itu dapat mempraktekkan ya. Jadi sehingga anak-anak di SMPN 71 Bandung di kelasnya masing-masing itu sudah terpampang poster-poster keyakinan kelas sesuai dengan karakteristik kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi apa sih yang Bu Nisa jelaskan tentang pemberian penghargaan sama murid sama peserta didik? Itu kan seharusnya kita hindari. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah kayak misalnya pembelajaran anak-anak kita nih, pada saat anak bisa menyelesaikan atau misalnya sedang proses pembelajarannya menggunakan games, itu saya biasanya memberikan stiker. Jadi anak-anak itu mengumpulkan stikernya dan nanti itu dia dilihat di akhir semester, misalkan stikernya dapatnya berapa, itu ada poin-poinnya, apakah itu disarankan untuk tidak dilakukan atau itu tidak termasuk penghargaan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Oke, kalau menurut pendapat saya, pandangan saya Bu Yeni, tadi kan dijelaskan bahwasannya untuk penghargaan itu memang tidak apa-apa dalam jangka waktu pendek. Mungkin kan itu hanya sesaat ya Bu ya, pada saat game saja, kesananya tidak gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu kalau mau diterapkan maka silakan, tetapi tidak untuk berkelanjutan. Apalagi misalkan yang menang gamenya terkadang anaknya itu terus gitu. Nah itu yang akan menjadikan rasa iri terhadap anak. Atau mungkin bisa saja kan di awal itu kan kita sudah belajar tentang asesmen awal, bagaimana hasil belajar peserta didik seperti itu. Nah mungkin bisa disesuaikan supaya pada saat games itu tidak hanya anak-anak itu saja yang menang, seperti itu Bu Yeni. Itu menurut saya sih tidak apa-apa gitu. Kalau misalnya si stikernya itu berlanjut sampai akhir semester misalnya, jadi stikernya mereka di situ ada kolom misalnya 24 stiker di akhir semester. Untuk anak yang mendapatkan 24 stiker misalnya dia punya poin tambahan untuk nilai 80 dan sebagainya gitu, ada rubriknya lagi, itu gimana? Kan maksudnya kalau tadi hanya pada saat game, tapi kalau pelaksanaannya itu sebenarnya ketika pembelajaran ada yang perlu diberikan stiker, itu kita berikan, ada yang
enggak juga, maksudnya jadi setiap pembelajaran terus menerus gitu, karena memang tujuan saya adalah bukan untuk itu ya, tapi memotivasi anak. Katakan kadang kalau misalnya tidak seperti itu gitu, kayaknya anak untuk maju ke depan aja sulit. Jadinya mungkin mereka punya motivasi sendiri dengan mendapatkan stiker, nanti di akhirnya mereka akan mendapatkan sesuatu. Nah itu ternyata pola pikir yang masih kurang gitu Teh Bu ya. Jadi mungkin seperti tadi saya katakan, kalau untuk jangka pendek memang tidak apa-apa, tapi kalau untuk jangka panjang, itu tadi sendiri Bu Yeni telah mengatakan untuk memotivasi anak. Berarti kan itu motivasinya dari Bu Yeni, bukan dari diri sendiri seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu baiknya tidak terlalu sering dilakukan seperti itu Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Ada lagi ibu bapak yang lain mungkin? Oke, siapa Arif? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita mendapatkan berbagai macam asupan tentang disiplin positif ya. Ini juga menjadi masukan lah bagi diri saya ketika terutamanya memperingati anak-anak yang istimewa lah di kelas ataupun di masjid ataupun di area sekolah gitu. Memang ketika mendapatkan tadi ya pemaparan materi tersebut ya, ternyata kita berpikirnya dampak panjang ya, jangka panjang, bukan dampak dekat gitu yang dipikirkan gitu. Nah, apakah yang bagian belum ya juga termasuk kemarin itu baru satu arah sih ketika membuat kesepakatan kelas, belum bentuknya kepada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas memang muncul dari anak ya, apa yang harus dilakukan, terus seperti apa gitu. Nah, saya ingin tanyakan itu apakah ada keyakinan sekolah Bu ketika anak itu di luar kelas gitu ya, seperti yang tadi mungkinnya yang terlambat datang sekolah jam 7 tapi dia telat ya 20 menit. Mungkin yang saya tanyakan, adakah keyakinan sekolah untuk mendisiplinkan anak biar lebih tertib dan juga berpikir positifnya menyeluruh? Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Kalau untuk keyakinan sekolah, saya rasa kita harus menganalisis dari kelasnya masing-masing terlebih dahulu. Keunikan setiap anak dari kelas masing-masing. Ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk, nah maka keyakinan sekolah juga akan terbentuk. Selain dari setiap kelas yang tadi itu, kita bisa lihat dari visi misinya Pak Arif. Visi misi dari sekolah kita itu apa? Seperti itu. Kalau setahu saya kan untuk SMPN 71 itu sendiri kan unggul dalam intan dan iptek seperti itu kan. Nah itu bisa kita jabarkan, kita salurkan kepada nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah itu gini, kalau untuk keyakinan sekolah bisa kita ambil dari visi misi atau juga digabungkan dengan keyakinan kelas masing-masing anak. Karena kan misalnya visi misi sekolah seperti ini, kita juga harus melihat karakteristik anak-anak yang ada di SMP 71 itu seperti apa. Itu Pak Farid. Oh, berarti mengacunya ke visi sekolah gitu Bu ya? Iya boleh. Ya. Pak Ana gimana? Ya. Oke, terima kasih ya Pak Arif. Luar biasa pertanyaannya ya, bagaimana tadi mendisiplinkan anak ya dengan keyakinan kelas yang tidak kuat ya. Nah mungkin nanti kita sama-sama untuk mempraktekkan ya keyakinan kelas, kemudian juga bagaimana tadi tidak memvonis anak ya ketika bersalah. Nah ini mudah-mudahan juga dengan guru juga sama-sama ya, guru juga punya peraturan juga yang sama kan. Jadi akhirnya menjadi sebuah keyakinan sekolah. Kita mulai dari kelompok-kelompok terkecil dulu ya, terkecil dulu akhirnya menjadi sebuah kelompok besar. Jadi betul kata Bu Nisa ya, bagaimana visi misi itu juga dituangkan dalam sebuah keyakinan kelas tentang tadi keimanan ketakwaan ya. Kita suka sholat berjamaah ya Pak ya. Nah di situ juga nggak apa-apa ada keyakinan di masjid juga ya.
Nah, tetapi yang paling penting tidak memaksa terhadap anak, tapi membangkitkan faktor tadi intrinsik ya, kesadaran bagi anak. Saya mungkin Pak Arif sesudah sholat juga berceramah bagaimana anak-anak bahwa jangan merasa dipaksa. Sholat itu untuk siapa? Benar ya? Kalian mau ke surga? Mau gitu kan? Ingin dapat pahala? Ya itu kan sebuah motivasi dulu ya. Tetapi kesadaran mereka, yuk kita sama-sama untuk disiplin di masjid juga dan sebagainya. Walaupun misalkan ada pelanggaran lagi, terus kita ingatkan namanya juga anak-anak ya, kembalikan kepada keyakinan kelas lagi. Nah tadi tentang pertanyaan Bu Yeni ya, tentang bagaimana kita memberikan penghargaan itu yang proporsional gitu kan. Itu tadi yang seperti Bu Nisa sampaikan bahwa jangan menjadi sebuah ketergantungan yang pada akhirnya memberikan dampak yang tidak baik bagi anak. Dia melakukan karena ingin penghargaan. Tetapi bangun motivasi bagi anak. Nah, kenapa kita harus belajar matematika? Nah, kalian mungkin nanti jadi pengusaha atau jadi pegawai bank dan sebagainya. Kalian dengan bekal berhitung ini sangat penting bagi kalian, membekali hidup kalian. Nah, sehingga anak merasa senang belajar matematika karena orang-orang yang sukses gitu ya, selalu pandai berhitung ya, menjadi pengusaha, menjadi pegawai bank, akuntan apa dan sebagainya. Nah, itu bangkitkan motivasi itu sehingga anak senang untuk belajar matematika. Ini mungkin tambahannya ya. Oke. Mungkin mudah-mudahan tidak puas, lalu kita diskusi ya dan berkolaborasi sehingga menciptakan budaya positif di sekolah kita. Oke, ada lagi Pak? Ini Pak, tambahan Pak. Ya mungkin kan saya takutnya ya jadi cakupan keyakinan kelas itu hanya berlaku di kelas gitu ya. Tadi kan ada keyakinan masjid ya, bahkan ketika di lapangan bagaimana keyakinan di lapangan contohnya ya. Nah itu kan skupnya skup sekolah ya. Kalau skup sekolah berarti bagaimana bisa mewakili yang tadi yang visi-misi tersebut ya bisa mencakup keseluruhan gitu. Saya takutnya ketika di sekolah di kelas itu kayak kelas berlaku di kelas saja, berarti nanti yang di luar kelas tidak ada keyakinan gitu ya. Bagus ya masukannya ya. Tidak saja kelas, sekarang mungkin ini kita berbicara tentang pembelajaran ya di kelas. Akhirnya ada keyakinan kelas. Tapi tadi iya betul ada keyakinan sekolah. Jadi semua sikap kita itu dikontrol oleh sebuah keyakinan sekolah. Ketika misalkan di lapangan, di masjid dan sebagainya ya, bisa saja mungkin nanti dibuat sebuah keyakinan-keyakinan atau peraturan di masjid ya, di lapangan dan sebagainya. Sehingga apapun aktivitas mereka itu memiliki nilai keyakinan yang sudah dibuat bersama. Itu ya. Pak Arif masukan yang luar biasa. Oke, masih ada Bapak Ibu semua? Silakan Bu Febi. Bu Febi. Ini tadi belum. Ya, terima kasih Bu Nisa dan Pak Akang. Ini sebelumnya saya di penilaian kinerja yang di PMM itu memilihnya adalah disiplin positif. Nah, ketika melihat rubrik observasinya, saya memilihnya yang poin kedua, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, untuk perilaku yang dianjurkan adalah guru memberikan pujian dan juga memberikan penguatan positif dengan beragam cara. Nah, seperti itu. Jadi yang saya bayangkan ketika memberikan pujian berarti saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh anak. Nah, kemudian untuk memberi penguatan positif dengan beragam caranya, tadi saya melakukannya seperti yang Bu Yeni lakukan gitu, memberikan reward seperti bintang gitu seperti itu tadi. Nah, bagaimana ya gitu? Soalnya ini kan di PMM-nya perilaku yang dianjurkannya seperti itu gitu. Nah, apakah ada hal lain yang bisa diterapkan? Asalkan si perilaku yang dianjurkan ini bisa tercapai. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Febi untuk pertanyaannya. Bayangan saya ya Bu Febi, di sana kan ada memberikan pujian seperti itu. Jadi memberikan pujian ini memang bisa dilakukan, tetapi memang istilahnya anak kan banyak Bu Febi. Jadi kita bisa istilahnya apa? Bukan berputar atau ya ke setiap orangnya. Jadi hal kecil apapun yang dilakukan oleh anak kita berikan pujian, tidak terfokus hanya pada satu anak. Misalnya ada anak yang terus aja menjawab, hanya itu yang diberikan pujian. Tetapi perilaku apapun, misalnya ada yang terlambat, terus dia datang, ibu izin, maaf saya terlambat, berikan pujian meskipun dia terlambat. Oh nggak apa-apa, bagus kamu minta izin dulu pas masuk, gitu. Jadi mungkin pujiannya itu seperti itu. Jadi di sini memang
Pasti ya tadi juga kata Pak Atang, yang namanya manusia itu ada kebutuhan untuk dihargai. Nah, pujian di sini bisa untuk menghargai hal-hal kecil yang dilakukan anak. Jadi kita tidak fokus pada kesalahan anak, misalkan kayak tadi. Kayak tadi kan misalnya terlambat. Kalau kita fokus ke kesalahan, mungkin kita pasti akan marah kan, jam segini baru datang. Tapi kita rubah paradigma itu, coba kasih pujian. Oh alhamdulillah, alhamdulillah kamu istilahnya mengikuti pembelajaran, meskipun memang ada yang terskip untuk pembelajaran. Seperti itu mungkin untuk pemikiran dari saya. Ada tambahan Pak Atang? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya, Bu Baby. Ya, kita kan tadi dengan kurikulum DK ini bagaimana kita bergeser ya tadinya teacher center menjadi student center. Nah, anak yang kita hadapi di kelas itu mungkin memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ketika misalkan saya bertanya kepada Pak Bu Baby, apakah yang ketika menjawab itu hanya anak-anak itu saja tidak? Biasanya iya kan? Nah, itu saja kan, yang pintar saja. Tapi sementara anak lain diperhatikan atau tidak. Nah, mungkin anak yang dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita juga harus bisa memberikan apresiasi terhadap anak lain juga, yang mungkin karena berbeda kemampuannya dia tidak atau telat menjawab dan sebagainya. Nah, disinilah penghargaan memang tadi proporsional ya, disesuaikan dengan tempatnya. Pujian itu perlu, tetapi bagaimana kita juga tadi ya tidak ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Di satu sisi anak 1-2 yang bisa, berarti dia yang menang, yang lain kalah. Nah, bagaimana perasaan anak-anak yang kalah itu sendiri? Pasti saya kalah terus dan sebagainya. Tetapi bagaimana memenangkan semua anak sehingga anak itu termotivasi untuk semangat belajar. Saya lihat ini ya. Ya, Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, siap. Mangga Pak. Terima kasih Bu Nisa sama Pak Atang. Luar biasanya untuk pertanyaan yang sebelumnya menanyakan untuk dititik beratkan ke siswa. Nah, Bapak Ibu mungkin ada kiat-kiat khusus ketika kita sebagai guru untuk kontrol, ya pengontrol. Ada kiat khusus nggak untuk pribadi gurunya itu sendiri, gitu ya? Mungkin lebih tepat bisa learning by doing. Apakah guru-gurunya sudah siap untuk menjadi pengontrol? Sedangkan setiap manusia itu membawa budayanya masing-masing dari rumah, pasti memiliki beragam tentang bagaimana yang berhubungan dengan budaya tersebut. Mungkin ada kiat khusus untuk para guru. Terima kasih. Dan terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat bagus karena memang dari awal modul ini berbicara itu hanya difokuskan pada peserta didik. Sehingga pada saat kemarin ada di koneksi antar materi itu ditanyakan kan, kira-kira dalam pembahasan ini, modul ini apa yang kurang? Nah itu saya menuliskan tentang kepribadian gurunya. Karena kan istilahnya kita itu ke sekolah, mendidik peserta didik yang jumlahnya ratusan, kita harus bisa mendidik anak berbudaya positif di sekolah, gitu kan, ramah dan sebagainya macamnya gitu. Ke ratusan anak, padahal diri kita sendiri itu belum menemukan kebahagiaan atau misalnya ada masalah apa kan seperti itu, namanya juga manusia biasa. Nah, memang kalau saya sendiri sih karena merasa itu sudah jadi beban, bukan beban, udah jadi tugas sebagai guru ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus melakukan itu apa yang sesuai. Jadi misalnya udah nih datang ke gerbang sekolah, terkadang pikiran saya ya udah mau anak mau gimana itu karena ya udah dilepaskan saja dulu. Kita fokus aja ke hal-hal yang ada di sekolah. Itu sih kalau untuk saya pribadi seperti itu. Gimana Pak Tang, ada tambahan? Bagus ya dari Bapak kiat-kiat khusus. Mari kita sama-sama untuk sebagai pendidik juga berintrospeksi ya dengan dari proses kontrol. Ada 3M nih, mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita ingin berubah ya. Mulai dari hal yang terkecil ya, bagaimana kita melakukan sebuah perubahan, tidak secara
dipaksakan ya, tetapi mulai dari hal yang terkecil ya. Kemudian juga mulai dari sekarang, bagaimana kita harus sama-sama berubah ya, dari anak ataupun guru juga ya. Mungkin guru juga punya karakter yang berbeda-beda. Saya mungkin yang guru saya juga dengan mendapatkan materi guru pegang itu luar biasa. Ini juga terkadang menampar kita ya bagi saya. Selama ini mungkin kita dalam mendidik anak banyak hal yang kurang ya, tetapi dengan berkolaborasi dan juga mendapatkan ilmu ini, mari kita sama-sama bahwa tadi ya kembali bahwa lingkungan pendidikan itu adalah lingkungan untuk merubah pribadi anak yang menjadi baik dan lebih baik lagi. Nah ini ya, diharapkan juga guru sebagai ujung tombak dari pendidikan ini harus sama-sama memberikan keteladanan seperti tadi ya, KHD tadi ya, memberikan keteladanan sehingga anak pun bisa mengikuti, mencontoh kita dan menjadi role model bagi anak-anak kita untuk senantiasa berubah dan memiliki sikap yang baik ya. Walaupun kan tadi tantangannya apa, apalagi sekarang tantangan zaman dan sebagainya ya, anak berbagai karakter dan sebagainya, tapi berusaha untuk bagaimana dengan bekerja sama ya, kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan disiplin positif ini. Selesai ya. Baik, terima kasih Pak Tang. Bagaimana Ibu Bapak? Alhamdulillah, terima kasih. Tidak terasa ya Pak Tang, ini udah 1 jam lebih. Alhamdulillah, seru sekali ini diseminasinya. Insya Allah untuk di luar ini juga kami masih tetap terus ya Pak Tang ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, kita ya bersama-sama belajar gitu, seperti itu. Nanti di komunitas belajar kita membahas ya Bu. Iya, insya Allah nanti di Kombal kita bahas lagi. Ibu Bapak, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Saya minta maaf juga apabila memang ada kekurangan dari kami dalam menjalankan acara ini. Terima kasih, ditutup doa Pak Atang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang hebat ya, menjadi pendidik yang baik, dan mudah-mudahan anak kita mendapat keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya Allah. Kita bersama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin hamdan min hamdi wa qiyam wa yuka bi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li sultani. Allahumma innal haqqa haqqan wa tibaa wa la batila batila wa rizqna siyada. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, supaya semangat kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Bersama-sama kalian ya. Nah, di mana kalian mengusulkan kira-kira poin apa saja yang akan dituangkan oleh kalian untuk 1 tahun ke depan ya. Nah, untuk menciptakan apa? Rasa aman dan nyaman ketika di kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat atas kesadaran sendiri ya, atas kesadaran sendiri, dan kalian berkomitmen untuk ya menjaga keteraturan kelas dan keyakinan ini yang sudah dibuat oleh kalian. Siap ya? Ya. Nah, kalian memimpikan atau mengidam-idamkan kelas yang apa kira-kira? Rapi, bagus. Terus apa lagi? Nyaman, bagus. Aman. Tertib, bagus. Ya. Terus apa lagi? Bersih. Kondusif. Saling apa lagi? Menghargai.
nanti mencatatkan poin-poin apa saja yang dibuat oleh teman-teman kalian. Oke ya? Iya, Pak. Silakan Aulia ke depan. Dan juga satu lagi laki-laki Rizlan ke depan. Oke, silakan ya. Oke, Pak. Boleh. Oke. Rizlan, maksudnya? Oke. Buat dulu judulnya kita keyakinan kelas yang besar ya. Nah, siap diskusi, boleh diskusi dulu kalian dengan teman-temannya untuk mencantumkan poin-poin yang akan
Bandung. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif dari rekan saya, yaitu Pak Atang, CGP Angkatan ke-11, banyak sekali materi yang bermanfaat buat saya pribadi maupun buat sekolah, sangat menginspirasi untuk semua warga sekolah yang akan mungkin ingin dilaksanakan, dicoba ke depan di sekolah kami. Paling seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.